Salam Bapak Lazarus Jahamad dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Albert Zoidin, NIM 230-3003, kelas A semester 1. Pada kesempatan ini, saya akan membahas materi hasil review buku yang berjudul Dasar-Dasar Ilmu Politik sebagai pengganti UTS semester 1 mata kuliah pengantar ilmu politik tahun 2020. Saya akan membaca materinya. Bab 1, sifat, arti, dan hubungan ilmu politik dengan ilmu pengetahuan lainnya. A. Perkembangan dan definisi ilmu politik. Pada tahap itu, ilmu politik berkembang secara pesat berdampingan dengan cabang-cabang ilmu sosial lainnya, seperti sosiologi, antropologi, ekonomi, dan psikologi, dan dalam perkembangan ini mereka saling memengaruhi. Pada taraf perkembangan itu, ilmu politik banyak bersandar pada sejarah dan filsafat. Di Yunani kuno misalnya, pemikiran mengenai negara sudah dimulai pada tahun 450 sebelum Masehi, seperti terbukti dalam karya-karya ahli sejarah Herodotus atau filsuf seperti Plato, Aristoteles, dan sebagainya. Di Indonesia kita mendapat beberapa karya tulis yang membahas masalah sejarah dan kenegaraan, seperti misalnya Negara Kertagama yang ditulis pada masa Majapahit sekitar abad ke-13 dan ke-15 Masehi, dan Babat Tanah Jawi. B. Ilmu politik sebagai ilmu pengetahuan atau sains. Politik atau politis adalah usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima baik oleh sebagian besar warga untuk membawa masyarakat ke arah kehidupan bersama yang harmonis. Ada beberapa konsep politik, yaitu negara. Negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. 2. Kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk memengaruhi perilaku seseorang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan para pelaku. 3. Pengambilan keputusan. Keputusan adalah hasil dari membuat pilihan di antara beberapa alternatif, sedangkan istilah pengambilan keputusan menunjukkan pada proses yang terjadi sampai keputusan itu tercapai. 4. Kebijakan ilmu. Kebijakan adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu. 5. Pembagian. Pembagian atau distribution dan alokasi ialah pembagian dan penjatahan nilai-nilai dalam masyarakat. C. Bidang-bidang ilmu politik. Ilmu politik dibagi dalam 4 bidang, yaitu 1. Teori politik. Teori politik yang merupakan bidang pertama dari ilmu politik adalah bahasa sistematis dan generalisasi dari fenomena politik. 2. Lembaga-lembaga politik. Bidang kedua dari ilmu politik yaitu lembaga-lembaga politik, seperti misalnya pemerintah mencakup aparatur politik teknis untuk mencapai tujuan-tujuan sosial. 3. Partai-partai, golongan-golongan, dan pendapat umum. Banyak memakai konsep-konsep sosiologi dan psikologis dan sering disebut political dinamis oleh karena sangat menonjolkan aspek-aspek dinamis dari proses politik. 4. Hubungan internasional. Hubungan dan politik luar negeri ada kecenderungan untuk berdiri sendiri dan di beberapa negara merupakan fakultas tersendiri. D. Hubungan ilmu politik dengan ilmu pengetahuan lain. Ada beberapa hubungan, yaitu 1. Sejarah. Sejarah merupakan alat yang paling masa lampau untuk diolah lebih lanjut. 2. Filsafat. Ilmu pengetahuan lain yang erat sekali hubungannya dengan ilmu politik ialah filsafat. Filsafat ialah usaha untuk secara rasional dan sistematis mencari pemecahan atau jawaban atau persoalan-persoalan yang menyangkut
dalam semesta atau universe dan kehidupan manusia. Hubungan ilmu politik dengan ilmu-ilmu sosial lain. Hubungan-hubungan ilmu politik tidak hanya terbatas pada sejarah dan filsafat, tetapi juga meliputi ilmu-ilmu sosial lainnya. Ilmu politik merupakan salah satu dari kelompok besar ilmu sosial dan erat sekali hubungannya dengan anggota-anggota kelompok lainnya seperti sosiologi, antropologi, ilmu hukum, ekonomi, psikologi sosial, dan ilmu bumi sosial. Bab 2. Konsep-konsep politik. Teori politik. Teori adalah generalisasi yang abstrak mengenai beberapa fenomena. Dalam menyusun generalisasi, teori selalu memakai konsep-konsep. Konsep adalah abstraksi dari atau mencerminkan persepsi mengenai realitas atas dasar konsep atau seperangkat konsep dapat disusun atau dirumuskan generalisasi. Generalisasi adalah proses mulai mana suatu observasi mengenai satu fenomena tertentu berkembang menjadi suatu observasi mengenai lebih dari satu fenomena. B. Masyarakat. Masyarakat adalah keseluruhan antara hubungan-hubungan manusia. Menurut seorang para ahli yaitu Robert M. Silver mengatakan masyarakat adalah suatu sistem hubungan-hubungan yang ditata. Biasanya anggota-anggota masyarakat menghuni suatu wilayah geografis yang mempunyai kebudayaan dan lembaga-lembaga yang kira-kira sama. C. Negara. Negara merupakan integrasi dari kekuasaan politik. Negara adalah organisasi pokok dari kekuasaan politik. Sifat-sifat negara. Negara mempunyai sifat khusus yang merupakan manifestasi dari kedaulatan yang dimilikinya dan yang hanya terdapat pada negara saja dan tidak terdapat pada asosiasi atau organisasi lainnya. Unsur-unsur negara. Negara terdiri atas beberapa unsur yaitu dapat diperinci sebagai berikut. 1. Setiap negara menduduki tempat tertentu di muka bumi dan mempunyai perbatasan tertentu. 2. Penduduk. Setiap negara mempunyai penduduk dan kekuasaan negara menjangkau semua penduduk di dalam wilayahnya. 3. Pemerintah. Setiap negara mempunyai organisasi yang mengikat bagi seluruh penduduk di dalam wilayahnya. 4. Kedaulatan. Melaksanakannya dengan semua cara atau termasuk paksaan yang tersedia. Tujuan dan fungsi negara. Menurut Roger H. Soltau, tujuan negara ialah memungkinkan rakyatnya berkembang serta menyelenggarakan daya ciptanya sebebas mungkin. Sedangkan menurut Harold J. Lasky, menciptakan keadaan di mana rakyat dapat mencapai keinginan-keinginan mereka secara maksimal. Istilah negara dan istilah sistem politik. Pada dasarnya, konsep sistem politik dipakai untuk keperluan analisa, di mana suatu sistem bersifat abstrak pula. Dalam konteks ini, sistem terdiri dari beberapa variabel. Di samping itu, konsep sistem kesatuan yang lebih kecil seperti kota atau suku bangsa ataupun kesatuan yang lebih besar seperti di bidang internasional di mana sistem politik terdiri dari beberapa negara. D. Konsep kekuasaan. Definisi menurut para ilmuwan yaitu perumusan sosiolog Max Weber, kekuasaan adalah kemampuan untuk dalam suatu hubungan sosial melaksanakan kemauan sendiri sekalipun mengalami perlawanan dan apapun dasar kemampuan ini. Otoritas atau wewenang, authority, dan legitimasi atau legitimasi. Perumusan yang mungkin paling mengenai sasaran adalah definisi yang dikemukakan oleh Robert Bierstedt, mengatakan bahwa wewenang adalah institutionalized power atau kekuasaan yang dilembagakan. Dengan nada yang sama dikatakan oleh Harold de Lasswell dan Abraham Capian dalam buku Power and Science bahwa wewenang atau authority adalah kekuasaan formal atau formal power. Dianggap bahwa yang mempunyai wewenang
berhak untuk mengeluarkan perintah dan membuat peraturan-peraturan serta berhak untuk mengharapkan kepatuhan terhadap peraturan-peraturannya. Bab 3. Berbagai pendekatan dalam ilmu politik. A. Pendekatan. Pendekatan legal atau institusional. Pendekatan legal atau institusional yang sering dinamakan pendekatan tradisional mulai berkembang abad 19 pada masa sebelum Perang Dunia II. Pendekatan perilaku. Salah satu pemikiran pokok dari pendekatan perilaku ialah bahwa tidak ada gunanya membahas lembaga-lembaga formal karena pembahasan seperti itu tidak hanya memberi informasi mengenai proses politik yang sebenarnya. Kritik terhadap pendekatan perilaku. Dalam perkembangannya, pendekatan perilaku pun tidak luput dari kritik yang datang dari berbagai pihak, antara lain dari kalangan tradisionalis, kemudian dari kalangan penganut pendekatan perilaku sendiri, dan juga dari para neo-Marxis. Pendekatan neo-Marxis. Sementara para penganut pendekatan perilaku sibuk menangkis serangan dari para sarjana pasca perilaku, muncullah kritik dari kubu lain, yaitu dari kalangan Marxis. Teori ketergantungan atau dependensi teori. Teori ketergantungan adalah kelompok yang mengkhususkan penelitiannya pada hubungan antara negara dunia pertama dan dunia ketiga. Pendekatan pilihan rasional atau rasional choice. Pendekatan ini muncul dan berkembang belakangan sesudah pertentangan antara pendekatan-pendekatan yang dibicarakan di atas mencapai semacam konsensus yang menunjukkan adanya pluralitas dalam bermacam-macam pandangan. Pendekatan institusionalisme baru. Institusionalisme baru atau New Institutionalisme berbeda dengan pendekatan-pendekatan yang diuraikan sebelumnya. Bab 4. Demokrasi. A. Beberapa konsep mengenai demokrasi. Kita mengenal bermacam-macam istilah demokrasi. Ada yang dinamakan demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila, demokrasi rakyat, demokrasi Soviet, demokrasi nasional, dan sebagainya. Semua konsep ini memiliki istilah demokrasi yang menurut asal kata berarti rakyat berkuasa. B. Demokrasi konstitusional. Ciri khas dari demokrasi konstitusional ialah gagasan bahwa pemerintah yang demokrasi adalah pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sebenar-benar terhadap warga negaranya. C. Sejarah perkembangan. Pada permulaan pertumbuhannya, demokrasi telah mencakup beberapa asas dan nilai yang diwariskan kepadanya dari masa yang lampau, yaitu gagasan mengenai demokrasi dari kebudayaan Yunani kuno dan gagasan mengenai kebebasan beragama yang dihasilkan oleh aliran reformasi serta perang-perang agama yang menyusulnya. D. Demokrasi konstitusional abad ke-19 negara hukum klasik. Gagasan ini dinamakan konstitusionalisme, sedangkan negara yang mengandung gagasan ini dinamakan konstitusional state atau Rechtsstaat. Di dalam gagasan konstitusional, konstitusi atau undang-undang dasar tidak hanya merupakan suatu dokumen yang mencerminkan pembagian kekuasaan di antara lembaga-lembaga kenegaraan, seperti antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, atau yang hanya merupakan suatu anatomy of a power relationship yang dapat diubah atau diganti kalau power relationship itu sudah berubah, atau pandangan ini antara lain dianut di Uni Soviet yang menolak gagasan konstitusionalisme. E. Demokrasi konstitusional abad ke-20, rule of law yang dinamis. Dalam abad ke-20 terutama sesudah Perang Dunia Kedua telah menjadi perubahan-perubahan sosial dan ekonomi yang sangat besar. Perubahan-perubahan ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain banyaknya
kecaman terhadap ekses dalam industrialisasi dan sistem kapitalis. F. Perkembangan demokrasi di Asia, Pakistan, dan Indonesia. Di dalam meneropong perkembangan demokrasi di Indonesia, ada banyak kita memperbaiki kejadian-kejadian di Pakistan. Kedua negara yang mayoritas rakyatnya beragama Islam memulai masa merdekanya dengan sistem parlementer, atau di Indonesia sistem parlementer yang mirip dengan yang ada di negara Belanda. Di Pakistan sistem parlementer yang mirip dengan yang ada di negara Inggris. Di kedua negara sistem ini pada suatu ketika terasa tidak cocok dan diganti dengan sistem presidensial. Di Indonesia pada tahun 1959 dengan demokrasi terpimpin, di Pakistan pada tahun 1958 dengan demokrasi dasar. Bab 5. Komunisme demokrasi menurut terminologi komunisme dan perkembangan post-komunisme. A. Ajaran Karl Marx. Pada permulaan abad ke-19, keadaan kaum buruh di Eropa Barat menyedihkan. Kemajuan industri secara pesat telah menimbulkan keadaan sosial yang sangat merugikan kaum buruh, seperti misalnya upah yang rendah, jam kerja yang panjang, tenaga perempuan dan anak yang disalahgunakan sebagai tenaga murah, keadaan di dalam pabrik-pabrik yang membahayakan dan mengganggu kesehatan. B. Perkembangan Marxisme Leninisme di Uni Soviet. Lenin memimpin revolusi tahun 1917 dan menguasai Uni Soviet sampai saat meninggalnya pada tahun 1924. C. Pandangan mengenai negara dan demokrasi. Golongan komunis selalu bersikap ambivalent terhadap negara. Marx yang dimana-mana dihadapkan dengan aparatur kenegaraan yang dianggap menghalangi cita-citanya, berpendapat negatif terhadap negara. D. Demokrasi rakyat. Menurut peristilahan komunis, demokrasi rakyat adalah bentuk khusus demokrasi yang memenuhi fungsi diktator proletar. Bentuk khusus ini tumbuh dan berkembang di negara-negara Eropa Timur seperti Cekoslovakia, Polandia, Hongaria, Romania, Bulgaria, dan Yugoslavia, serta Tiongkok. E. Demokrasi nasional atau National Democratic State. Pada akhir tahun 1964 disadari bahwa konsep demokrasi nasional tidak realistis karena beberapa negara yang tadinya dianggap sudah matang untuk terbentuknya demokrasi nasional seperti Guinea, Ghana, Mali, Aljazair, dan Burma ada yang tidak memperlihatkan kemajuan ke arah demokrasi rakyat, bahkan ada di antaranya membubarkan partai komunis setempat. F. Kritik terhadap komunisme dan runtuhnya kekuasaan komunis. Kecaman terhadap komunisme datang baik dari kalangan non-komunis dan anti-komunis maupun dari dunia komunis sendiri. Bab 6. Undang-Undang Dasar. A. Sifat dan fungsi Undang-Undang Dasar. Apakah Undang-Undang Dasar itu? Umumnya dapat dikatakan bahwa undang-undang merupakan suatu perangkat peraturan yang menentukan kekuasaan dan tanggung jawab dari berbagai alat kenegaraan. B. Konstitusionalisme. Undang-undang dasar sebenarnya tidak dapat dilihat lepas dari konsep konstitusionalisme, suatu konsep yang telah berkembang sebelum Undang-Undang Dasar pertama dirumuskan. Ide pokok dari konstitusionalisme adalah bahwa pemerintah perlu dibatasi kekuasaannya atau the limit state, agar penyelenggaraannya tidak bersifat sewenang-wenang. Dianggap bahwa suatu undang-undang dasar adalah jaminan utama untuk melindungi warga dari perlakuan yang semena-mena. C. Ciri-ciri undang-undang dasar. Secara cermat, ada ciri-ciri yang sama, yaitu biasanya memuat ketentuan-ketentuan mengenai soal-soal sebagai berikut. 1. Organisasi negara, misalnya
pembagian kekuasaan antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, serta hubungan di antara ketiganya. 2. Hak-hak asasi manusia. 3. Prosedur mengubah Undang-Undang Dasar atau amandemen. 4. Ada kalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari Undang-Undang Dasar. 5. Merupakan aturan hukum yang tertinggi yang mengikat semua warga negara dan lembaga negara tanpa kecuali. D. Undang-Undang Dasar dan Konvensi. Konvensi adalah aturan perilaku kenegaraan yang didasarkan tidak pada undang-undang melainkan pada kebiasaan-kebiasaan ketatanegaraan dan presiden. Konvensi ada dalam semua sistem undang-undang dasar dan biasanya memberikan panduan ketika aturan formal tidak memadai atau tidak jelas. E. Pergantian undang-undang dasar. Ada kalanya suatu undang-undang dasar dibatalkan dan diganti dengan undang-undang dasar baru. Hal semacam ini terjadi jika dianggap bahwa undang-undang dasar yang ada tidak lagi mencerminkan konstelasi politik atau tidak lagi memenuhi harapan dan aspirasi rakyat. Perubahan Undang-Undang Dasar atau amandemen. Selain pergantian secara menyeluruh, tidak jarang pada negara mengadakan perubahan bagian dari undang-undang dasarnya. Perubahan ini dinamakan amandemen. Pada umumnya dianggap bahwa suatu undang-undang dasar tidak boleh terlalu mudah diubah oleh karena hal itu akan merendahkan arti simbolis undang-undang dasar itu sendiri. G. Supremasi undang-undang dasar. Dengan adanya gagasan bahwa undang-undang dasar adalah hukum tertinggi yang harus ditaati baik oleh rakyat maupun oleh alat-alat perlengkapan negara, maka timbullah persoalan siapakah yang akan menjamin bahwa ketentuan-ketentuan Undang-Undang Dasar benar-benar diselenggarakan menurut jiwa dan kata-kata dari naskah baik oleh badan eksekutif maupun oleh badan-badan pemerintahan lainnya. H. Undang-Undang Dasar tidak tertulis dan Undang-Undang Dasar tertulis. Lazim untuk mengadakan pembedaan antara Undang-Undang Dasar tertulis dan Undang-Undang Dasar tak tertulis. Suatu Undang-Undang Dasar umumnya disebut tertulis bila merupakan satu naskah, sedangkan Undang-Undang Dasar tak tertulis tidak merupakan satu naskah dan banyak dipengaruhi oleh tradisi dan konvensi. I. Undang-Undang Dasar yang fleksibel dan Undang-Undang Dasar yang kaku. Gagasan mengenai Undang-Undang Dasar yang fleksibel berdasarkan konsep supremasi parlemen. Parlemen dianggap sebagai satu-satunya lembaga yang mengubah atau membatalkan undang-undang yang pernah dibuat oleh badan itu. J. Undang-Undang Dasar Indonesia. Dari sejarah ketatanegaraan Indonesia dapat diketahui bahwa Undang-Undang Dasar yang berlaku telah beberapa kali berganti, yaitu dari Undang-Undang Dasar 1945 kemudian diganti Undang-Undang Dasar RI tahun 1949, lalu diganti lagi dengan Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950 dan akhirnya kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Undang-undang yang kini berlaku itu juga telah mengalami beberapa amandemen. Baik, itu hasil review buku yang berjudul Dasar-Dasar Ilmu Politik. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih.